Salam sejahtera untuk kita semua. Mengapa Goliat adalah yang diunggulkan? Dalam kisah Daud dan Goliat, ternyata ukuran Goliatlah yang membuatnya menjadi target yang lebih baik untuk gendongan Daud. Peperangan pada masa itu menampilkan kavaleri, infanteri, dan kelompok ketiga yang menembakkan proyektil seperti panah dan batu. Infanteri mewakili bebek duduk karena mereka relatif tidak bergerak dibandingkan dengan kavaleri. Prajurit infanteri yang rendah hati, bagaimanapun, memiliki peluang yang lebih baik untuk menghadapi kuda yang menyerang dengan tombak di perutnya. Kalvari dapat menghadapi anak laki-laki proyektil, saat mereka memindahkan target yang jauh lebih sulit untuk dipukul. Ini seperti permainan batu, kertas, gunting yang kemungkinannya tergantung pada pertandingannya. Bagi Goliat, menghadapi jagoan seperti David seperti menghadapi saingan modern dengan pistol. Gunakan aset Anda, sembunyikan kelemahan Anda. Gladwell menggunakan kisah David dan Goliat sebagai metafora, tentang bagaimana kita seharusnya tidak selalu berasumsi bahwa orang-orang yang tampaknya berada di atas angin, benar-benar melakukannya. Dia menceritakan sejumlah kisah tentang bagaimana orang-orang yang tampaknya tidak memiliki kesempatan memenangkan hari itu. Salah satunya menampilkan seorang pria dari India yang memutuskan untuk melatih tim bola basket putrinya. Gadis-gadisnya tidak terlalu tinggi atau terampil, tetapi dia mengubah peluang dengan mengubah cara permainan dimainkan. Dia menyadari bahwa tim lain tidak bertahan lebih dari separuh lapangan. Ketika dia melakukan perselapangan penuh yang berlangsung sepanjang pertandingan, dia menemukan bahwa ada cukup banyak pergantian yang mengarah ke keranjang muda untuk memungkinkan timnya menang atas talenta unggul. Ada juga kisah Lawrence of Arabia yang pasukannya sukses karena memanfaatkan aset utama mereka, yaitu kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya material tidak selalu menjadi keuntungan. Daripada mencoba memperbaiki kelemahan Anda, terkadang lebih baik menyembunyikannya saja. Bahkan kekayaan bisa menjadi kerugian dalam hal membesarkan anak. Malcolm bercerita tentang seorang pengusaha sukses yang bekerja di halaman besi tua ayahnya. Itu adalah pekerjaan yang berat dan kotor dan itu membuatnya sadar bahwa dia perlu bekerja keras untuk memastikan dia akan menikmati masa depan yang lebih baik. Kurangnya kekayaan keluarganya yang memberinya kualitas yang memungkinkannya menjadi kaya hari ini. Ironisnya, dia sekarang memiliki masalah karena anak-anaknya tidak menginginkan apa-apa. Dia takut mereka tidak akan mengembangkan kualitas yang membuatnya sukses. Meskipun kemiskinan bisa membuat stres dan melemahkan, tampaknya kekayaan yang cukup dapat membuat Anda relatif bahagia, sambil tetap membiarkan Anda mengembangkan kualitas yang diinginkan. Hal yang sama juga tampaknya berlaku untuk ukuran kelas karena kelas yang terlalu besar atau terlalu kecil memiliki kelemahannya sendiri. Ikan besar, ikan kecil. Bab ini dimulai dengan kisah sekelompok pelukis Prancis yang mendirikan sekolah impresionisme. Pekerjaan mereka sangat berbeda, jarang diterima di salon, yang merupakan organisasi besar dan selektif saat itu. Alih-alih menjadi ikan kecil di kolam besar salon, mereka memulai sekolah mereka sendiri, yang berhasil. Gladwell melanjutkan dengan mengutip data bahwa siswa terbaik di sekolah non-elit mengungguli rata-rata siswa di sekolah elit. Statistik lulusan sains dan putus sekolah sangat meyakinkan. Masalahnya adalah karena fakta bahwa orang pada umumnya membandingkan diri mereka dengan mereka yang berada di perahu yang sama. Pelajaran untuk siswa adalah, pergi ke sekolah di mana Anda akan lebih dekat ke puncak tumpukan. Pelajaran bagi pemberi kerja adalah, Anda lebih baik mempekerjakan lulusan terbaik dari sekolah yang kurang bergengsi. Keuntungan memiliki disleksia. Penderita disleksia mengalami kesulitan membaca karena mereka memiliki lebih sedikit neuron di wilayah otak yang dikhususkan untuk membaca. Pada saat mereka didiagnosis pada usia 8 atau 9 tahun, mereka telah berjuang selama 3 tahun. Mereka jauh lebih mungkin mengalami depresi dan memiliki masalah disiplin. Kebijaksanaan konvensional menyatakan bahwa jenis kerugian ini pada akhirnya akan membuat Anda lebih buruk, yang berlaku bagi banyak penderita disleksia. Namun, bagi sebagian orang, itu ternyata menjadi kesulitan yang diinginkan. Sejumlah besar pengusaha yang sangat sukses menderita disleksia, jadi sepertinya mereka berhasil karena kelainan mereka. Karena membaca sangat sulit,
mereka mengimbangi dan mengembangkan keterampilan yang mungkin tidak aktif. Mereka sering menjadi pendengar yang lebih baik dan mengembangkan ingatan yang lebih baik. Dengan lebih banyak informasi dalam ingatan jangka panjang, mereka bisa lebih baik dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah. Alih-alih beradaptasi dengan dunia, mereka mencoba menyesuaikan dunia dengan diri mereka sendiri. Ini menghasilkan lebih banyak inovasi. Mereka jauh lebih baik dalam menghadapi kegagalan karena mereka memiliki begitu banyak pengalaman. Ini juga merupakan prasyarat untuk inovasi. Keuntungan kehilangan orang tua di usia dini. Di sini kita mulai dengan perasaan yang didapat seseorang ketika sebuah bom meledak di dekatnya dan mereka tidak terluka. Ini menjelaskan mengapa warga London begitu tangguh setelah berbulan-bulan dibom oleh Jerman selama Perang Dunia II. Ini disebut remote misses. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang terkemuka jauh lebih mungkin kehilangan orang tua pada usia dini. Ini termasuk Presiden Amerika dari Washington hingga Obama. Sayangnya, hal yang sama berlaku untuk narapidana. Selamat dari pengeboman atau kehilangan orang tua dapat membangun Anda atau menghancurkan Anda. Pendekatan penipu. Bab ini menceritakan sebagian dari kisah yang berkaitan dengan gerakan hak-hak sipil di Alabama pada tahun 1963. Polisi yang dipimpin oleh Bull Connor memiliki semua kekuatan, tetapi Martin Luther King dan tim ini menipu mereka agar terlihat buruk dan membawa perhatian nasional yang negatif pada upaya mereka. Fokus adalah foto seekor anjing polisi menyerang seorang pengunjuk rasa yang dibentuk oleh tim pengunjuk rasa karena alasan ini. Ternyata, pengunjuk rasa adalah pawang anjing yang berpengalaman dan tahu cara mementaskan foto ini agar terlihat seperti sedang diserang tanpa melindungi dirinya sendiri. Masalah dengan otoritas. Agar efektif, otoritas harus tampak sah bagi orang-orang yang diperintah, baik mereka, anak-anak atau penjahat. Ini membutuhkan 3 hal. Pertama, orang perlu berpikir bahwa mereka memiliki suara. Kedua, hukum dan peraturan harus dapat diprediksi dengan rasa bahwa mereka tidak akan berubah secara sewenang-wenang. Akhirnya, otoritas harus dianggap adil. Ketika undang-undang diterapkan tanpa adanya legitimasi, kemungkinan besar Anda akan mendapat reaksi balik daripada kepatuhan. Dalam bab ini Gladwell memperkuat maksudnya dengan cerita-cerita dari Troubles in Northern Ireland yang dimulai pada tahun 1969, dan cerita yang lebih baru dari Brooklyn, New York yang melibatkan kerja polisi yang inovatif. Dia juga menunjukkan bagaimana legitimasi diperlukan jika guru ingin menjaga ketertiban di ruang kelas mereka. Orang tua yang baik juga memahami hal ini. Batasan otoritas. Di sini Gladwell menggunakan contoh Undang-Undang 3 Pemogokan California untuk menunjukkan bagaimana melewati titik tertentu, menindak kejahatan berhenti berdampak pada penjahat, dan bahkan dapat memperburuk kejahatan. Gagasan yang lebih umum adalah bahwa ada titik di mana sumber daya tambahan dari yang berkuasa hanya berfungsi untuk memperburuk keadaan. Dia menggunakan tindakan keras pasukan Inggris di Irlandia Utara sebagai contoh lain. Sebagian dari masalahnya adalah kerusakan tambahan yang dilakukan mantan narapidana ketika mereka kembali ke komunitas mereka. Ada juga dampak yang parah pada anak-anak yang orang tuanya dipenjara. Melewati usia tertentu, mengunci orang menjadi kurang masuk akal karena tingkat kejahatan turun drastis setelah usia 30 tahun. Singkatnya, ada saatnya penerapan kekuasaan dan otoritas dengan niat terbaik mulai menjadi bumerang. Kekuatan mengarah pada pembangkangan. Bab terakhir memperkuat gagasan bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan menciptakan masalah legitimasi, dan kekuatan tanpa legitimasi mengarah pada pembangkangan, bukan penyerahan. Yang kuat tidak sekuat kelihatannya, atau yang lemah-lemah. Gladwell menggunakan kisah desa Huguenot terpencil di pegunungan Prancis dekat Swiss selama Perang Dunia II untuk menegaskan hal ini. Orang-orang di desa ini secara terbuka mengambil anak-anak Yahudi dan menyelundupkan orang Yahudi ke Swiss untuk menentang Jerman dan pemerintah boneka Prancis. Bukan orang-orang yang memiliki hak istimewa dan beruntung yang menerima orang-orang Yahudi di Prancis. Itu adalah yang terpinggirkan dan yang rusak, yang seharusnya memberitahu kita bahwa ada batasan nyata untuk apa yang dapat dicapai oleh kejahatan dan kemalangan. Kesimpulannya, cerita-cerita dalam buku ini bersifat informasional dan inspiratif.
Mereka juga diberitahu dengan keterampilan yang hanya dimiliki oleh sedikit penulis. Sekian dan terima kasih.